Wah, Ini. dua botak mesum. Anda, kalau saya kan enggak. Ah, masa? Saya pelaku. Wah. Lu udah nikah? Jangan coy, jelek lu kalau nikah lu. Temen gue yang nikah pada jelek-jelek ya kan sekarang. Apalagi yang pegawai negeri tuh kayak dia tuh. Dulu pakai kaos band, sekarang kemeja kayak gitu temen gue tuh. Celana pendek, anjing kayak penjinak buaya lu, penjinak buaya lu. Iya. Putra Patirama hadir di sini karena Putra Patirama punya ini pertama stand up comedy spesial pertama. Yoi pertama. Ih, respect sekali. Berangkat. Berangkat Tanggal berapa? 5 November di Markas Comika. Itu dia. Putra Patirama akhirnya setelah udah berapa lama lu stand up? 8. 8 tahun. Berarti dari tahun 2012. 14. 2014. 14. Setelah 8 tahun stand up, akhirnya ada stand up comedy special. Putra ini adalah komika yang sebenarnya sudah sangat dikenal, bukan cuman karena dia dihormati di komunitas, tapi pemunculannya di mana-mana. Yoi. Iya, dia muncul mulu dia. Ada aja dia, dan akhirnya dia ngeluarin karya. Setelah sebelumnya mungkin lu banyak ngelihat dia di Sohibul. Sohibul Diksi. Ya itu udah ada 3 tuh. Betul. Ya. Yang ada di comika.id. Pastinya. Iya, sekarang dia bikin spesial sendiri. Karena toh di Sohibul Diksi juga beberapa personalnya udah mulai bikin spesial ya, kayak Rio, Levi udah. Levi. Udah ya, baru berdua ya? Baru 2. Yang lain apa? Kicuy. Kicuy. Betul. 3. 4 berarti. Jadi pada mulai bikin spesial. Akhirnya Putra Patirama juga bikin. Apa yang membuat lu akhirnya setelah 8 tahun sekarang dah waktunya gitu? Apa? Ini soalnya banyak anak-anak tuh yang bilang bikin spesial dong. Gitu gua langsung berangkat aja sih kalau spesial. Ih, Sampai jadi. enggak Toro. Iya. Kapan spesial? Gampang gua bilang tahun ini gua gituin. Ya udah, Dijadiin. dijadiin. Orang tuh ya, kalau bikin spesial tuh banyak ragunya. Banyak ngeremnya. Nggak ada tuh orang bilang bikin spesial, ya udah berangkat gitu. Karena gua udah kan ini apa ya, karena sering ikut lomba-lomba itu kali ya. Jadi, wah, materi kayak banyak, sayang-sayang banget 5 menit. Iya. Wah, masa dibuang gitu aja kan. Baru mau ngomong, Putra itu ya, pokoknya Putra itu, lu ikutan apa namanya yang di TV yang roasting itu? Duel Super Duel Super. Itu Ya. dia apa sih, Trans ya? Trans 7. Ya, dia ikutan Duel Super. Dia banyak disukain, bahkan dijagoin waktu Duel Super. Tapi juara siapa tuh? Juaranya lu 3 Ajis. besar ya? Iya. Iya. Ajis, Jegel gua. lu. Iya. Iya betul. Gue inget karena gue muncul di salah satu episodenya. Iya, yang gua ngebom tuh sama Ari Rante ya. Dan gue juga sebenarnya karena gue waktu itu ngeros balik, tapi gue ngeros siapa ya? Jegel. Jegel sama Ajis. Iya. Gue juga gagal tuh. Gue gagal. Tapi di situ kemudian untuk gue pribadi, Putra tuh waktu itu ikutan audisi opener lokal untuk Pragiwaksono. Pragiwaksono 2000 berapa? 18 Bang ya? Iya, lu 3 besar kan? 3 apa? Rere. Gua Andri Sakti. Iya, lu juara 2-nya. Juara 2-nya. Iya. Tipis banget memang waktu itu. Aduh, nih tahu gitu Rere gua bunuh ya kan. Biar gua yang naik. Gila, jadi lu tuh hampir ngelihat Putra ngebuka Pragiwaksono stand up comedy special di JCC. Harusnya Putra, baru Frimawan. Iya, kan biasanya, iya. baru gua waktu itu. Nah, jadi apalagi lomba yang lu ikutin? Banyak, Firman ikut mulu. Iya, betul. Firman dua Dua kali. musim. Iya, juara 3 mulu lagi, enggak pernah 1 ya. Apalagi? Iya, lu di Duel Super juara 3. Ya, 2 season tuh berturut-turut. Iya. Apalagi ya? Terus Di Suci Prisio ya kan? iya. Emang iya, suci berapa gue lupa. Kemarin Prisio. Oh iya benar. Iya, baru kemarin Iya. ya. Iya benar. Baru Nembusnya di kemarin. pre-show. Iya Pre-show. benar. Untung pecah ya kan, kalau Iya. nggak pecah, waduh. Tapi susah banget sih. Kemarin itu banyak banget orang. Iya. Waktu pre-show tuh berapa jumlahnya masih ingat nggak? 20 apa berapa? 20 berapa Iya, 20 diambil berapa, cuma tapi 13. Cuma 13. Wah, itu susah banget itu. Susah banget. Soalnya suci gitu kan. Lu dinilai per malam itu lu manggung. Jadi kan lu nggak dilihat rata-ratanya atau lu nggak dilihat ke belakang. Lu ngeliat malam itu aja. Dan jangankan suci, kita manggung di acara manapun kadang kita yang terbaik, kadang kita nggak yang terbaik gitu. Benar. Sementara itu ada 24 kali. Pokoknya yang dikeluarin tuh 11 apa berapa gitu. Banyak banget itu. Mana banyak di antara orang-orang itu adalah orang-orang yang juga udah punya karir cukup lama ya. Iyalah, yang paling baru tuh siapa ya? Irfan Irfan yang masuk 13 besar. Iya, dia tuh Yang keluar pertama. 2018 ya, baru mulai 2018-19 tadi ya. Iya, tapi yang masuk ke pre-show tuh yang nggak nembus ke putaran final yang terkenal siapa? Lu,
Regi, habis itu si Duto kan udah lumayan tuh, Duto. Barul Alam, Sukrats. Iya. Iya, itu nama-nama gila-gila semua itu. Iya itu. Iya. Nah, tapi mari kita tarik mundur. Lu bilang lu pertama stand up tahun 2014. Benar, masih kerja juga gua tuh. TV ya? TV. Iya. Habis itu udahlah 2015 Di MNC dulu. Habis itu 2015 dah. Seniman aja kayak cocok nih kayaknya. lu benar-benar lepas begitu aja setelah 2 tahun stand up. Ya karena gua di TV juga udah gimana ya, udah gitu dah. Tapi kan lu kan kemana? Bukannya lu waktu di TV tuh keluar negeri gitu-gitu? Iya kan waktu itu kan lagi biasa lah. Gua kan orangnya idealis lagi apa? Mesum. Bukan. Oh ini TV kayak udah bisa diarahin nih kemana nih kayak. Apalagi kan gue megang kan gue news. Nggak asik ah. Oh gitu. Oh iya ya, gimana maunya redaksi ya? Iya, cabut udah gitu aja males udah. Ya. Males jadi bagian dari agenda orang. Betul. Jadi lu keluar aja. Keluar. Nah, tapi kondisi lu waktu 2014 ke 2016 emang udah ada progresi yang bikin lu bilang kayaknya bisa nih gua, atau sebenarnya belum ada kelihatan bakal jadi apa-apa gitu. Belum ada. Nekat aja udah kan. Kita serahkan pada sang kalik. Iya. Padahal mah hidup dari tante-tante gua rasa putra Wah. Untung ada tabungan tuh. Tapi 2014 lu tuh stand up Indo Jakpus. Jaksel langsung. Awalnya Jaksel. kan Jaksel tuh kan sepi tuh. Gua ke Jakut ya rame ya. Di Jaksel tuh dulu cuma berempat tau nggak stand up tuh. Oh iya? Kayak kelompok belajar kena ya. Cuma 4 orang. Gua, Sukron, Popon sama Jamal. Sukron Jamal sama Tupai kan dia. Oke. Berempat gitu. Bahkan bukan orang. Iya. Nah, terus waktu itu yang bikin lu stand up siapa? Yang bikin gua stand up. Iya. Karena lu udah kerja kan. Iya. Lu udah kerja di TV. Gua kan aneh kan? Iya, pas gua liat di Metro tuh kan stand up udah muncul tuh. Apa gua masuk ya? Cuma gua masih sering keluar kota, keluar negeri gitu ya. Ikut apa ya? Lu ngelihat itu ngerasa bisa karena emang lu biasa bercanda kayak gitu. Iya, gitu kan. Wah, ini kayaknya oke nih ya kan. Ikut tapi waduh masih sibuk kan. Gua kadang-kadang di waktu itu di Jakarta paling cuma 3 hari jalan lagi. Nah, pas sudah habis 2013 ke 14 nah udah mulai santai tuh. Ikut nongkrong-nongkrong dulu. Gitu baru. Oke dah di sini kayaknya tempat gua nih. Lu masih ingat materi pertama lu? Materi pertama gua muka gua kayak anjing gitu aja. Kata bapak gua muka gua kayak anjing. Kalau kayak gitu sih kayaknya seingat gua itu tuh salah satu yang pas muncul tuh udah langsung lucu. Iya, cuma ya gitu, materi-materi kayak nggak layak tampil di TV gitu. Oh, karena bercandaan biasa dibawa tongkrongan lu tarik ke atas panggung. Iya. Nah, terus kan lu kan 2014 masuk, terus lu mulai stand up. 2016 lu keluar dari pekerjaan karena lu pengen fokus stand up. Tapi lu kan kerja di Komtung kan? Atau bukan kerja hitungannya? Itu apa ya? Komunitas tuh namanya. Karena bener kan? Tapi bener kan gua? Iya. Karena gua sampai dengan hari ini, gua waktu ke kantornya Komtung tuh lu udah keluar apa? Masih Kan? masih. Iya. Iya kan? Iya mungkin bahkan mungkin banyak yang kenal lu justru gara-gara konten gibah. Iya. Kemarin kan gua sama apa ya? Gua ada acara tuh anak podcast Mas. Gua datang. Mas dibilangnya, "Weh, Komtung TV." Gila gua bilang, "Udah kagak gua." Iya, udah lama banget sebenarnya. Iya. Tapi awareness-nya tinggi banget ya. Itu dia makanya. Tapi di situ nggak lama ya? Atau lama sebenarnya? Di Komtung tuh lama ya, 2 tahun kali ya. Nah, lumayan lah. Lumayan lama tuh, pokoknya. Oke lah. Iya. Karena gue selalu merasa Komtung itu kontribusinya gede banget untuk, terutama bukan cuma untuk stand up ya, tapi juga untuk perkontenan sama ya sama kalau misalnya kayak anak-anak dari dulu sebelum ada stand up Indo, anak-anak daerah mau ke Jakarta tuh nginepnya di Komtung. Iya. Betul. Dia tidur situ ya udah, tapi makan sendiri ya kan itu. Tidur sini dah. Iya, dan gua nggak tahu apa yang terjadi di Komtung pada zamannya. Tapi banyak banget orang yang bintang BT, Wawan, Ical Kate, Popon. Arif Brata, Popon. Iya. Bintang BT, iya benar. Iya. Itu nama-namanya itu nama-nama yang kalau lu masuk ke kantor Komtung pada zamannya itu di depan piala semua tuh. Iya, piala. Iya, gila juga tuh ya. Yoi. Itu benar-benar tongkrongan yang menghasilkan ya. Itu sebenarnya ya tongkrong menghasilkan, sama kita kan ya karena sering bercanda jadi kombonya begitu kena ya bercanda-bercandaan. Gue sampai sekarang ya ada satu konten yang menurut gue legendaris banget dari Komtung, itu adalah Comedy Crib. Wah, iya tuh awal-awal tuh. Itu legend banget loh. Legend tuh emang sampai
yang disomasi kan. Beberapa kali. Berapa kali? Bukannya Bari juga dari situ? Bari ya, Coki tuh. Iya, dari situ juga Iya. kan? Iya kan? Jadi itu lucu banget. Itu tuh gimana sih caranya mengajak orang untuk mau? Nah, itu gampang sekali sebenarnya. Masa? Iya, kan waktu itu kalau nggak Atau salah mungkin karena dulu ini ya. Itu tahun berapa sih Comedy Grip? 2018 apa 19 ya. Pokoknya waktu si Pak Danet tuh ke New York kali ya. Oh, bikin itu tuh. Dia ngelihat, wah ini kayak oke juga nih dibikin nih, pasti anak-anak yang belum pernah masuk TV kayak pada mau nih di sini nih. Cuma di screening dulu materinya bagus nggak? Oh, ada screeningnya? Ada. Yang screening siapa? Ya kayak Wawan, kayak siapa gitu, dilihat. Misalnya kayak Deki nih, wah Deki udah cocok nih, gitu kan. Ada juga yang masuk nggak ditayangin, Oh, ada juga. Ada juga. Karena nggak lucu, nggak layak aja. nggak layak dan ya gitu dah. Anak-anak yang nonton dari mana? Anak-anak yang lagi nongkrong? Anak-anak yang nonton, Atau yang nonton tuh yang naik juga? yang nonton itu ya karena waktu itu masih perdana kayak gitu ya, jadi yang nonton tuh rame. Iya. Jadi misalnya, wah Deki mau naik, anak Bekasi ada kali bawa 7 gitu. Itu legend banget menurut gue karena masuk akal kan. Ada apa namanya, hitungannya perusahaan atau apa sih Komtung tuh? Ya anggaplah perusahaan. Perusahaan ya. Yang isinya stand up comedian melahirkan konten stand up gitu. Tapi ada berkah yang datang dari situ, tapi kemudian ada masalahnya karena akhirnya banyak banget kasus datang dari situ. Itu ketika setiap ada satu orang kasus gara-gara itu, Komtung posisinya gimana? Ikut bantuin? Ikut bantu videonya. Nggak hapus ya? Yang dihapus tuh paling gibah yang si siapa ya? Gibah ada. Oh, Yang gibah ada yang si G ada tuh. Kan kita bikin 2 episode. Si G Pamungkas 1 tuh. Soalnya bahaya buat karirnya dia. Soal membahas sebuah instansi lah, hiburan. oh gitu. Filenya masih ada. Masih gue pegang filenya. Wah gila sih. Jadi cuma 1 episode gibah yang nggak pernah naik. 1 sama si Oki Rengga dihapus, di take down. Gara-gara yang Mafia ya, bola. Mafia bola. Gila loh itu. Berarti Komtung banyak banget ya melahirkan konten-konten yang ikonik walaupun resikonya adalah melahirkan kasus. Ya, kayak gitulah tapi oke sih. Iyalah. Nah, terus orang kan kalau misalkan stand up ya, butuh waktu untuk tahu gua kayak begini dibentuknya stand upnya. Lu tuh berapa lama? Itu gua waktu pas berapa tahun ya? 2 tahun. Oh. Ini Putra tipenya gini nih. Kayak ibaratnya kayak apa ya? Banyak yang bilang tuh lu jokso tongkrongan tapi lu bawa ke panggung gitu. Tapi dari awal kan nggak langsung main diksi lucu kan? Dari awal tuh Atau ya. udah? Saya ingat lu. Udah juga gue kayak udah bawa apa gitu. Nah, tapi tuh gue baru tahu pas wah 2 kata lucu tuh. Nah, itu gue baru tahu tuh. Gue baru tahu diksi di bawah, diksinya bagus nih pas di Duel Super itu. Oh, gara-gara di Duel Iya. Super justru lu dibilang kayak gitu. Ini Putra diksinya bagus nih. Kang Soleh apa siapa? Oh, itu. Oh, gitu toh. Gue bilang kayak gitu. Enggak, maksud gua kalau misalnya kita telat nih suka ada orang lawan arah nih. Tukang roti tuh kadang-kadang tuh. Iya beneran. Kayak masalahnya kan orang-orang kayak gitu, kok dia kagak mikir ya kayak tukang roti, tukang soto tuh suka lawan arah tuh. Kan ini kan bikin macet ya kan, kasihan orang-orang di belakang tuh. Siapa tahu ada orang mau pulang buru-buru istrinya sakit, ya kan anaknya mau ngelahirin atau pegawai negeri pengen berak kan banyak tuh. Gitu. Nah, yang ikut ngelahirin Sohibul Diksi itu inisiatif siapa? Kalau gua nggak salah, awalnya emang main doang kan? Main habis itu ya udah ngumpul. Rio juga yang punya ide kan? Iya, Rio udah kumpulnya dah ya kan, ya udah ngumpul, kita sering ngumpul. Ceng-cengan aja cuy. Gitu tuh apa? Sini. Iya. Bokap lo keinjek abri gitu kan. Gitu. Bukan kenjek abi. Iya. Dan tapi kan nggak semua tongkrongan kemudian bisa melembaga kemudian jadi rutin bikin konten. Nah itu dia. Dan sekarang kan juga Sohibul lagi agak turun nih. Turun karena lagi sibuk atau turun karena emang udah males atau turun peminat? Pekerjaan banyak kan gara-gara kerja. Oh. Apalagi si Levi sekarang udah tahan orang Minang dia kan. Istrinya kan orang Padang tuh. Makanya. Jadi dia udah susah keluar. Oh. Si Ripai lagi Ya susah sih pengusaha, orangnya. ya. Setiap personelnya hidupnya jalan terus. jalan terus. Ripai juga baru buka toko kan. Waduh Iya. jadi Toko apa dia? toko kayak alat-alat berat gitu-gitu kayak genset yang gitu-gitu. Oh. Dia buka toko dia. Iya.
Tapi kerja di Comika bukan yang salah satu faktor yang menghalangi kan? Kagak, gue kemarin masih. Bahkan bikin di sini waktu itu. Wah, akhir kali. Banyak gue ya. Apa namanya? Sohibul Diksi TV kan? Sohibul Diksi TV. Properti masih ada di atas tuh gue lihat. Masih. Ya, betul. Kan Iya. di sini masih bisa stand up aja kita kalau sini kan. Nah, setelah lu jalan lu bilang 2 tahun lu tahu oh gue kayak gini nih stand up. Terus udah gitu berapa tahun kemudian lu lahirin Sohibul Diksi, terus muncullah ide untuk kemudian bikin si stand up comedy special ini. Yo. Iya. Ada banyak yang pengen gue tanya. Jadi pertama-tama ini tuh kumpulan dari beat-beat yang selama ini lu punya. Special pertama lu. Ada kumpulan, ada yang gue bikin baru, tapi intinya sih gue di ini gue pengennya bahas orang kalau makin tua makin gak asik aja gitu. Iya. Iya sih. Iya, makin tua makin gak asik ya kan. Iya. Kecuali lu ngomongin diri lu sendiri atau lu ngomongin orang lain? Temen gua. Iya. Makanya kan gua nongkrong sekarang sama anak muda, Iya, nah, ya kan. iya. Yang temen gua udah yang pegawai negeri jadi jelek gitu penampilannya ya enggak? Iya. Iya bener. Lo tau gak handphone yang udah pakai kayak dompet gitu tuh? Yang Iya, singkat tuh. iya. Tuh tanda-tanda tua aja itu. Iya bener. Tanda-tanda tua tuh. Bener, aduh hindari Iya, deh tuh. jangan. Hindari deh tuh. Itu udah fix banget itu. Iya. Iya bener. Oh itu yang jadi pembahasan utama. Umur lu berapa sih, Bud? 37. 37 ya? Iya. Dan kayak enaknya gua sama cewek Odi, gua dipanggil udah Dedi gua. Iya. Gua dianggap bapak. Bang, kamu tuh udah anggap apa udah aku anggap seperti papaku sendiri. Anjing emang. Anjing gua kagak bisa grepe lo dong gua bilang. Tapi kan kalau di bokep kan ada kayak gitu, Put. Iya. Ada apa, daddy gitu. Iya, aduh bayar kosannya dia nih kena ya. Nah, itu kalau bukan karena pacar temen lu sendiri udah lu garap itu. Enggak lah, gua juga. Hah? Gua Sebenarnya kontribusi lu sama dunia sekitar lu tuh gila sih. Maksud gue kayak lu jatuhnya jadi kayak ngejagain Odi dan siapa nama pacar Odi? Sky gitu. Di sini aja kehadiran Bonar tuh juga gara-gara Putra. Ya kan ya? Iya. Lu tuh masuk Comika jadi bagian dari Comika Space tuh barengan sama Kuku ya? Iya. Abis itu 2021. ya pandemi ya 2021 sampai 2020 iya. Enggak, udah pandemi kok. Pas Rio mau final tuh April tuh. Iya 2021 Iya, kan, iya. 2021 kan. Terus udah gitu gua lagi nyari PA. Nah, terus gua nyuruh orang untuk ngirim video, terus pertama tuh Samo. Tapi terus gitu Samo juga punya pekerjaan dan setelah Samo pertimbangkan, gua kalau lu ngomongin aman sih, maksudnya kestabilan, kayaknya sih pekerjaan dia saat itu. Iya. Gua bingung, terus lu yang ngomong sama gue ya? Iya ada tuh Bonar tuh. Soalnya kan lu tunjukin dulu video yang aneh-aneh tuh, ada yang makan sabun. Iya benar. Ada yang macem-macem. Gimana sih gue juga nggak habis pikir. Lu mau ngelamar jadi Iya. PA gue, lalu videonya lu makan sabun gitu. Aneh banget dah. Langsung gue inget Bonar kayak bener video ini. Abis itu kan dia di Jaksel tuh juga orang yang waktu itu rajin lah ibaratnya kan, hitungnya. Rajin kesini, oh kerjanya, oh oke nih. Abis itu dia juga bilang mau cari kerjaan. Nah dia bikin video, kan lebih keren dia. Lagi di bandara kan. Iya. Pertama-tama gue nggak nemu videonya. Ya kan gue bilang sama lu kan. Yang mana gue nggak. Emang udah diarsipin sama dia. Kan Oh dia iya benar-benar. Langsung Iya. gue WA, udah buka video lu gitu. Oh iya. Dia orangnya suka kayak gitu, nggak jelas banget ya. Dia kalau bikin video, kalau dia nggak suka di take down gitu. Nah. Ya tapi karena bantuan dari Putra, akhirnya dia muncul, akhirnya dia gabung sebagai PA. Terus seperti yang lo tahu sekarang dia jadi juara 10. Suci 10. Juara 11. Juara 11. Padahal Suci baru 10. Iya benar, Sucinya baru 10, dia juara 11. 11. Iya. Lu tuh sama Bonar tuh seakrab apa sih? Atau nggak akrab sama sekali? Karena dia menjadikan lu sebagai opener spesialnya dia, karena dia ngerasa peran lu penting dalam karirnya dia. Tapi lu nya sendiri ke Bonar tuh biasa aja. Biasa aja gue kayaknya kagak terlalu akrab-akrab. Dia lebih akrab sama Ristek. Iya, tapi dia bahkan ada masa-masanya tinggal di sini. Gue inget ada satu video aneh banget. Gue nggak tahu tuh dari mana ceritanya. Tapi dia habis nginep, lalu pagi-pagi dia bikin konten di rooftop. Kosan namanya gue ya? Iya. Itu kan lo pada nginep di sini kan? Itu dia. Itu zaman-zaman masih bisa jadi penduduk di sini. Sekarang aturannya sudah lebih ketat. Tapi waktu itu kan lu nginep bareng kan? Enggak, gue datang pagi apa waktu itu. Oh, datang pagi. Iya, dia bilang, wah, kan dia dulu waktu itu suka bikin konten tuh apa ya, pokoknya setiap hari satu konten. Gue bilang senam aja yang kemarin tuh di TIS gitu. Dia cari video, yuk kita senam, ya udah. Mau aja lagi lu. Hah? Mau aja lagi. Ya gimana, orang berdua kan jelek deh. Udah bertiga dah biar gua formasinya pas kan. Iya bener, enak itu bertiga gitu ya. Iya. Tapi itu juga menggambarkan bagaimana
lu kan tadi lu bilang ya, lu lebih memilih untuk main sama yang lebih muda karena orang-orang seumuran lu udah pada jelek semua, udah pada nggak asik. Udah nggak asik. Iya. Udah gitulah. Iya, tapi gua rasa keresahan itu bukan keresahan milik lu seorang sih. Maksud gue ada banyak orang, teman-teman gue juga yang istilahnya menolak tua gitu. Yo itu. Iya. Tapi gue inget ya waktu itu Stanley waktu itu belum nikah. Stanley kan jauh lebih tua daripada gue. Terus belum nikah. Terus dia main skate sama gue, dandannya aneh-aneh. Terus Adriano Calvi ngeliatin, dia bilang, kayaknya gue pengen nikah gara-gara ngeliat orang ini deh. Kayaknya kalau gue sampai tua masih kayak gini, kayaknya gue males banget gue bayanginnya. Tapi lo kepikir gak bahwa gue kayaknya gue akan meninggalkan dunia? Enggak lah, pokoknya gue tua, gue kayak Mick Jagger aja, masih kayak gitu. Anjing. Keren. Tapi konsekuensinya adalah ya kemudian sekitar lu jadinya banyak muda terus. Ya iya kan, sama yang tua, aduh. Iya. Itu juga alasan opener lu. Opener gua tuh, si Ogi itu berapa sih opener lu? 1, 2 sih? 2 dua. Kan? Ogi itu karena kalau gua ngejob dia suka ibaratnya bantuin gua lah. Ya, kadang-kadang dia tuh orangnya canggih kan. Iya. Itu tuh orang unik tuh. Orang unik. Iya. Dia dengan kayak gitu dia bisa mempunyai mobil, bisa mempunyai apa dengan kemampuan dia bercinta. Nah, itu skillnya spesifik sekali. Iya, dan dia juga bukannya merasa, dia banyak cerita soal itu, materi stand up-nya aja banyak ngomongin itu kan. Iya, itu dia tuh. Jadi dia itu walaupun kadang datang dengan kasus ya. Iya, makanya dan dia kan kayak ini anak nih kocak nih, kayak belum ada stand up comedian persona gigolo tuh belum ada. Betul. Nah, Ogi naik lu Gi. Iya gue gitu ya. Betul. Gue ngeliat kontennya aja anjing tititnya gandul-gandul gitu. Idih. Sama lu di Rigrab lagi story kata gue, anjing ini orang gila banget ya. Tapi Ogi memang dan Ogi itu sebenarnya murid pecahkan angkatan berapa gitu. Satu ya, jadi satu. Dan kadang-kadang dia suka DM sama gue nanyain soal stand up dan segala macamnya. Jadi emang keinginan untuk berkarya sebagai komikanya itu cukup gede, rasa penasaran gede. Dan menjadi bagian dari opener pertunjukannya Putra adalah bagian dari dia ngeaminin keinginan untuk stand up gitu. Gue sih sebenarnya nonton dia tuh kayaknya baru di open mic doang sih, nggak pernah ngeliat dia di show. Tapi ya jadi akan menarik sih. Lu milih dia gara-gara apa? Ya gara-gara itu gue mau lihat, wah belum ada nih persona kayak begini. Dan dia kalau misalnya kan road mainin anak-anak tuh bagus dia. Ini pekerja keras juga meskipun nggak tahu kayak udah penyakit kelamin udah 2 kali kayak dia sih. Tapi oke kerjanya itu. Satu dia. Kedua Sastra Silalahi. Yoi. Respect. Dia udah jadi konten kreator sebenarnya sekarang. Wah, udah resign kerja dia, udah nanya-nanya mobil dia sama gua. Mobil apa nih? Respect. Gampang udah beli aja dia kan dulu. Iya. Sastra Silalahi itu untuk waktu yang sangat lama itu di gua tuh persepsinya adalah komika yang materinya tuh itu mulu gitu. Tapi sekarang udah enggak ya kayaknya. Sekarang udah enggak. Dia apalagi dia udah MC di acara anak-anak muda tuh sering tuh. Terutama sejak dia jadi konten kreator sih gila sih. Iya. Tektokannya gue kaget loh tektokan sama dia. Kayak misalnya cewek ini, nama kamu siapa? Nadia. Oh berarti kamu nggak pernah hilang dong. Nah dia gitu. Tapi gue kaget denger gitu. Waduh ya enggak. Nah, tapi gara-gara dia dan konten yang dia create, dia masuk TV segala macam. Betul. Gila sih. Emang gila kan tuh. Iya dan pertunjukan ini kan dibikinnya di Jakarta kan? Di Jakarta. Di Markas Comika. Betul. Ada peluang untuk kemudian dikelilingin nggak? Menurut lo, kalau misalnya ternyata sambutannya oke, diminta sama orang, lu akan kelilingin nggak? Iya, ya mudah-mudahan sih ada waktu itu. Bang bikin di Bandung coba dah. Ya gimana Jakarta aja belum jelas nih gue bilang nih. Iya. Tapi kalau ada lu mau? Ya mau. Iya. Ya. Soalnya kalau dilihat sekarang orang-orang tuh karena pandemi udah melonggar. Kalau dulu kan udah Jakarta aja bikin comika.id. Tapi sekarang karena udah memungkinkan pada mau keliling gitu. Jadi sebenarnya ini kan ada yang nonton dari komunitas lain. Siapa tahu abang-abangan kita Putra Patirama mulai bikin spesial. Iya, Ambon dong, panggil dong Ambon dong. Emang ada stand up di Ambon? Ada. Oh ada ya? Ada yang rapi dulu tuh penampilannya tuh. Yang pas lagi pandemi lo. Yang lo bilang enak kan lo stand up gak lucu di depan teman-teman ya kan? Iya gue ingat. Iya yang kita audisi Suci kan. Yang audisinya online Suci 1X. Oh online? Iya benar. Iya dia udah manggil teman-teman untuk datang nggak lucu lagi. Bener. Rapi banget lagi kayak itu. Iya benar. Ya lucu juga ya kalau misalkan berangkat dibawa ke ke sana kan. Ambon.
Asik. Tahu kagak pas materinya Kena gitu. lah, kena. Lu kalau misalkan tour openernya masih rombongan sama yang lu bawa? Kayaknya sih ya paling Ogi dah. Kalau Sastra kan kerjaannya juga udah banyak tuh, gua ngatur jadwalnya bisa nggak Sas? Wah, Ya, susah. udah susah tuh Batak Kalau satu tuh. nggak kembali, biasanya suka tukeran tuh kalau misalkan Bonar ngajak lu jadi opener, pas lu bikin show lu ngajak dia jadi opener, tapi kok lu nggak ngajak Bonar, males ya? Atau dianya sibuk? So sibuk. Dia sih sibuk sih enggak, cuma kayaknya kagak go banget gitunya komedinya. Betul, warnanya. Warnanya. Betul. Dia orangnya emang nggak lu kalau ngelihat dia terus ngelihat Ogi, wah tuh emang ugal-ugalan sih. Sastra juga mungkin ya. Sastra mungkin dia Iya. banyak materi semenjak jadi TikTokers tuh udah pas Iya. gue liat oke nih ya udah kan. Iya. Apalagi dia Jaksel juga. Oh, pas nih udah masuk deh. Iya. Oke kalau gitu, acaranya sekali lagi tanggal berapa? 5 November. 5 November, Markas Comika. Yoi. Tiketnya ingat nggak harganya? Tiketnya 75 75, bisa dibeli di loket.com. loket.com. Silakan disikat. Ya Markas Comika kalau lu pernah kesini lu tahu bahwa ini tempat nggak gede-gede banget. Sementara penjualan tiket jalan terus. Jadi silakan dibeli. Gue selalu sangat-sangat menyarankan untuk orang ngelihat spesial pertama dari seseorang. Karena itu ntar jadi patok pertama, biasanya karya pertama atau spesial pertama tuh semua yang dia punya tuh keluar di situ. Baru nanti setelahnya tuh berangkat dari yang pertama. Oh, gue mau naikin seperti apa gitu. Jadi selalu spesial, silakan ditonton. Komika yang disayang sama hampir semua anak komunitas stand up Indo akhirnya bikin spesial juga. Kita tonton dia, jangan lupa sekali lagi berangkat tanggal 5 November. Itu hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. 75.000 sikat di loket.com. Terima kasih Putra. Sama-sama, Bang.